Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil aqsil mustawi. Bermula ini itu satu pasal pada akas yang mustawi. Al-aqsu qalbu juz'ayil qadiyati ma'a baqa'is sidqi wal kaifiyah. Bermula akas itu membalikkan dua juzuk qadiyah beserta kekal, benar, dan kif. Wal kammi illal mujabal kulliyah fa'awaduha al mujabal juz'iyah. Dan kekal kam kecuali mujabah yang kulliyah, maka menggantikan oleh mereka itu akannya mujabah yang kulliyah akan mujabah yang juz'iyah. Wal aksu lazimun li ghairi mawjid bihi ijtima'ul khissataini faqtasid. Dan bermula akas itu lazim ianya akas bagi selain qadiyah yang didapatkan padanya qadiyah akan berkumpul dua yang rendah. Maka pertengahanlah kamu. Wa misluhal muhammalatus salbiyah li'annaha fi quwwatil juz'iyah. Dan bermula umpamanya ijtima' khisatain itu muhmalah yang salibah. Karena bahwa sungguhnya muhmalah yang salibah itu pada kuwah juz'iyah. Wal aksu fi murattabin bitab'i wa laisa fi murattabin bil wad'i. Dan bermula akas itu sabit pada yang ditertibkan dengan tabiat dan tidak ada ianya akas itu pada yang ditertibkan dengan wabah. Dalam pasal ini dijelaskan tentang akas mustawi, salah satu pembahagian daripada tiga pembahagian akas. Karena akas itu ada tiga macam: akas mustawi, akas nakid muwafiq, dan akas nakid mukhalif. Dijelaskan tentang pengertian daripada akas mustawi dan aturan-aturan yang berlaku di dalam akas mustawi. Akas sama seperti tanakud adalah hukum daripada hukum-hukum qadiyah. Sama seperti tanakud, akas berfungsi untuk membuktikan kebenaran sebuah qadiyah. Cuman bedanya, kalau tanakud, cara pembuktian kebenaran qadiyah menggunakan tanakud adalah dengan cara pembuktian terbalik. Artinya membuktikan kebenaran sebuah qadiyah dengan membuktikan salahnya nakid daripada qadiyah tersebut. Bila nakidnya terbukti salah, maka secara otomatis qadiyah asalnya benar. Sedangkan di dalam akas, cara pembuktian kebenaran sebuah qadiyah melalui akas adalah dengan membuktikan benarnya akas sebagai bukti benarnya qadiyah asal. Bila akasnya terbukti benar, maka secara otomatis qadiyah asalnya juga benar. Bila akasnya terbukti salah, maka secara otomatis qadiyah asalnya juga salah. Aqulu al-aqsu fil lughati at-tahwilu. Bermula akas pada lughat itu memalingkan. Wa fil istilahi salah satu aqsamin. Dan bermula dianya akas pada istilah itu tiga segala pembahagian. Kalau makna lughawi dari lafaz al-aqsu adalah at-tahwilu,
memalingkan sesuatu menjadi yang lain. Sedangkan kalau makna al-aqsu menurut istilah ini tergantung dari masing-masing akas. Karena akas itu ada 3 macam. Maka pengertiannya juga ada 3 macam. Aksun mustawin. Mana-mana 3? Yang pertama akas yang mustawi. Wa aksun naqidu muwafiqun. Wa aksu naqidin muwafiqun. Dan yang kedua akas naqid yang muwafiq. Wa aksu naqidin mukhalifun. Dan yang ketiga akas naqid yang mukhalif. Di akas dalam istilah mantiq ada 3 macam. Yang pertama dinamakan dengan akas mustawi, yang kedua dinamakan dengan akas nakid muwafiq, dan yang ketiga dinamakan dengan akas nakid mukhalif. Pengertian dari masing-masing 3 macam akas ini berbeda. Dalam pasal ini hanya dijelaskan tentang akas mustawin. Maka yang dijelaskan hanyalah pengertian daripada akas mustawin dan aturan-aturan yang berlaku pada akas mustawin. Wa mata utlikal aqsu fal muradu bihi al awwalu. Fa taqyidul musannifi al aqsa bil mustawi ziyadatu idahin lil mubtadi. Wa arrafahu al musannifu bi qawli al aqsu ilah. Dan kapan-kapan diitlakkan akan akas, maka bermula yang dimaksud dengannya akas itu yang pertama. Akas ada 3 macam, ada akas mustawi, ada akas nakid muwafiq, dan ada akas nakid mukhalif. Bila akas disebutkan secara mutlak, artinya tanpa disambung dengan mustawin, tanpa disambung dengan naqidi muwafiq, tanpa disambung dengan naqidin mukhalif, maka yang dimaksud adalah akas mustawin. Kalau ingin menyebutkan akas nakid yang muwafiq, ini mesti ditambah naqidin muwafiqun. Bila ingin menyebutkan akas nakid mukhalif, ini mesti ditambah setelah akas naqidin mukhalifun. Bila tidak ditambah apa-apa, maka maksudnya adalah akas yang mustawi. Seperti tersebut dalam bait al-aqsu bermula akas tanpa tambahan di belakangnya, maka pengertiannya adalah bermula akas yang mustawi. Ini maksud wa mata utulikal aqsu fal muradu bihi al-awwalu. Kalau demikian, kalau memang akas itu ketika diitlakkan bermakna akas mustawi, seharusnya dalam tarjamah musannif tidak perlu menambahkan al-mustawi setelah penyebutan al-akas. Cukup disebutkan faslun fil aqsi. Tapi kenyataannya musannif tetap menambah al-aqsi setelah kata al-mustawi setelah lafaz al-aqsi. Fa taqyidul musannifi, jawabannya, maka bermula mengkaitkan oleh musannif akan al-aqas bil mustawi. Setelah kata akas dalam terjemah ditambah perkataan al-mustawi. Ziyadatu idahin lil muqtadi, itu menambah penjelasan bagi si muqtadi.
Artinya si mubtadi mungkin tidak mengetahui, tidak menyadari bahwa al-akas ketika mutlak maknanya akas mustawi. Maka ditambahlah akas mustawi supaya si mubtadi yang tidak mengetahuinya atau si mubtadi yang tidak menyadarinya menjadi tahu dan menjadi sadar. Ziyadatu idahin lil mubtadi. Dan mengtarif rianya musannif akannya akas mustawi, dan mengtarif akannya akas yang mustawi oleh musannif dengan katanya al-aksu dalam bait yang pertama. Ini merupakan ta'rif daripada akas mustawi, bukan ta'rif akas secara umum. Yani annal aksa huwa ayyashiral mahmulu mawdu'an wal mawdu'u mahmulan ma'a baqa'i sidqi wal kaifi wal kammi. Maksudnya yakni menghendaki ia musannif bahwa sungguh akas, dianya akas itu bahwa jadilah mahmul itu maudhu' dan maudhu' itu mahmul ma'a baqa'i sidqi wal kaifi beserta kekal, benar, dan kif dan kam. Jadi ta'rif daripada akas mustawi adalah membuat qadiyah baru setelah ada sebuah qadiyah dengan cara menggantikan maudhu' dari qadiyah yang pertama menjadi mahmul qadiyah yang kedua, dan mengubah mahmul qadiyah yang pertama menjadi maudhu' qadiyah yang kedua. Ma baqa'i sidqi wal kaifi wal kam, tanpa mengubah kebenaran qadiyah dan tanpa mengubah kif qadiyah dan tanpa mengubah kam qadiyah. Di akas mustawi, mahmul dijadikan maudhu', maudhu' dijadikan mahmul dengan status kedua qadiyah tetap benar kalau benar, tetap salah kalau salah. Dan status kedua qadiyah tetap mujab kalau mujab, tetap salab kalau salab, dan tetap tidak berubah kuliah dan juz'iyahnya. Ini maksudnya beserta kekal sidqi wal kif dan kam. Misalu zalika, bermula contoh demikian itu ba'dul insani hayawanun aksuhu ba'dul hayawani insanon. Bermula sebahagian insan itu hewan, yang menjadi maudhu' adalah insan, yang menjadi mahmul adalah hewan. Aksuhu, bermula akasnya itu bermula sebahagian hewan itu insan. Hewan yang tadinya merupakan mahmul dalam qadiyah yang pertama diubah menjadi maudhu' dalam qadiyah yang kedua. Insanon yang merupakan hayawanon yang merupakan mahmul dalam qadiyah yang pertama dijadikan maudhu' qadiyah yang kedua. Insanon yang merupakan maudhu' qadiyah yang pertama dijadikan mahmul dalam qadiyah yang kedua. Ma baqa'i sidqi, di sini akasnya sidqinya tetap kekal. Artinya ketika qadiyah ba'dul insani hayawanon itu benar, maka akasnya qadiyah sebahagian hewan itu insan juga benar. Karena memang tujuan daripada akas adalah membuktikan kebenaran qadiyah dengan cara membaliknya. Apabila setelah dibalik maudhu' dan mahmulnya dia tetap benar, maka bisa dibuktikan bahwa qadiyah yang pertamanya benar. Bila salah, maka bisa dibuktikan bahwa qadiyah yang pertama juga salah.
Fal qadiyatul ula mujabatun juz'iyatun sadiqatun wasaniyatu kazalik. Dan maka bermula qadiyah yang pertama ba'dul insani hayawanun itu mujabah yang juz'iyah. Kenapa dikatakan mujabah? Karena memang hukum yang ada padanya adalah mengiqakan nisbah. Kenapa dinamakan juz'iyah? Karena menggunakan adat sur ba'du. Sadiqah itu yang benar. Realitasnya, kenyataannya memang benar. Sebahagian daripada insan itu hewan. Wasaniyatu kazalik. Qadiyah yang kedua ba'dul hayawani insanun juga qadiyah mujabah. Kenapa mujabah? Karena memang hukum yang ada padanya mengiqakan nisbah. Dan juz'iyah, kenapa juz'iyah? Karena menggunakan adat sur ba'di. Dan dia sadiqah karena memang realitasnya sebahagian hewan itu adalah insan. Wa yustasna min hadzal babiti al-mujabatul kulliyatu, dan diistisnakan daripada ini babit, daripada ini ketentuan akan mujabatul kulliyah, akan mujabah yang kulliyah. Jadi berbeda aturannya ketika qadiyah itu mujabah kulliyah. Fa inna aqsaha, maka bahwa sungguh akasnya mujabah yang kulliyah itu mujabah yang juz'iyah. Secara umum pada akas itu kif dan kamnya tidak berubah. Akan tetapi khusus pada qadiyah mujabah kulliyah, kamnya harus berubah. Maka aturan pada akas yang umum tidak berlaku pada akas mujabah yang kulliyah. Kalau akas yang umum kifnya dan kamnya tetap, tapi pada qadiyah mujabah kulliyah hanya kifnya yang tetap, sedangkan kamnya tidak tetap. Karena pada mujabah kulliyah akasnya harus diubah menjadi mujabah yang juz'iyah. Seperti kata kita kullu insanin hayawanun aksuhu ba'dul hayawani insanun. Kullu insanin hayawanun adalah mujabah yang kulliyah, akasnya ba'dul hayawani insanun, menjadi mujabah yang juz'iyah. Wal aksu lazimun likulli qadiyatin lam yajtami' fiha khissataini wa huma as-salabu wal juz'iyatu wa takhrujus salibatul juz'iyatu wal muhmalatus salibatu wal muhmalatus salbiyatu li'annaha fi quwwatiha wa yabqa asyakhsiyatu bi kismaiha ani al mujabah wa salibah wal kulliyatu kazalik wal juz'iyatul mujabatu wal muhmalatul mujabatu. Dan bermula akas itu lazim ianya akas bagi tiap-tiap qadiyah yang tidak berkumpul padanya qadiyah oleh dua yang rendah, dan bermula keduanya dua yang rendah itu salab dan juz'iyah. Akas hanya lazim, pasti ada, bisa dijadikan sebagai alat bukti pembenaran qadiyah pada qadiyah-qadiyah yang pada qadiyah itu tidak terkumpul dua yang rendah. Pada qadiyah-qadiyah yang bukan qadiyah salibah yang juz'iyah. Karena yang dimaksud dengan dua yang rendah adalah salab dan juz'i. Maka qadiyah yang salibah juz'iyah ini dinamakan dengan qadiyah mujtami' khisatain, terkumpul padanya dua yang rendah. Padanya ada salibah dan padanya ada juz'iyah.
maka keluarlah salibah yang juz'iyah. Akas tidak lazim pada qadiyah salibah yang juz'iyah. Wal muhmalah salibah, dan akas juga tidak lazim pada muhmalah yang salbiyah. Li'annaha, karena bahwa sungguhnya akas, karena bahwa sungguhnya muhmalah yang salbiyah itu pada kuahnya salibah yang juz'iyah. Aturan pokoknya akas tidak lazim pada salibah yang juz'iyah. Karena akas tidak lazim pada salibah yang juz'iyah, akas juga tidak lazim pada muhmalah yang salibah. Karena hukum yang berlaku pada salibah yang juz'iyah juga berlaku pada muhmalah yang salbiyah. Ketika pada salibah juz'iyah tidak lazim akas, maka pada muhmalah yang salbiyah juga tidak lazim akas. Karena bi'annaha fi quwwatiha. Aturan yang berlaku pada muhmalah salbiyah sama seperti aturan yang berlaku pada salibah yang juz'iyah. Wa yabqa syakhsiyatu bi qismaiha, dan kekallah dua syakhsiyah dengan dua pembahagiannya. Saya kehendaki akan mujabah dan salibah. Yang muhmalah hanya lazim akas pada muhmalah yang mujabah, tidak lazim akas pada muhmalah yang salibah. Sedangkan pada syakhsiyah ini tetap lazim akas pada salibah dan mujabah. Artinya pada qadiyah syakhsiyah yang mujabah lazim akas, pada qadiyah syakhsiyah yang salibah juga lazim akas. Wal kulliyatu kasalik. Qadiyah kulliyah juga sama seperti qadiyah syakhsiyah. Artinya pada qadiyah kulliyah mujabah lazim akas, pada qadiyah kulliyah salibah juga lazim akas. Wal juz'iyatul mujabatu wal muhmalatul mujabatu, dan kekal wal juz'iyatul mujabatu dan kekallah juz'iyah yang mujabah dan muhmalah yang mujabah daripada qadiyah mujabah yang juz'iyah tetap lazim akas, pada qadiyah muhmalah yang mujabah tetap lazim akas. Dengan demikian pada 8 macam qadiyah, 6 macam qadiyah hamliyah lazim akas, 2 macam qadiyah hamliyah tidak lazim akas. Yang lazim akasnya adalah qadiyah syakhsiyah yang mujabah, qadiyah muhmalah yang mujabah, qadiyah syakhsiyah yang mujabah, dan qadiyah syakhsiyah yang salibah, qadiyah kulliyah yang mujabah, dan qadiyah kulliyah yang salibah. Yang tidak lazim 2, yang pertama qadiyah salibah yang juz'iyah, dan yang kedua qadiyah muhmalah yang juz'iyah.